Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu satu, mahasiswa bisa memahami standarisasi mutu pangan melalui pelabelan pangan olahan. Dua, mahasiswa bisa memahami aspek apa saja yang terkait pelabelan pangan olahan. Yang ketiga, mahasiswa bisa membaca dan merancang informasi nilai gizi. Yang keempat, mahasiswa bisa merancang pelabelan pangan olahan. Jadi apa yang kita bahas di sini adalah yang pertama, kita tahu kenapa sih kita perlu ataupun pentingnya apa sih kita baca label pangan itu, dan juga di sini komponen-komponennya dan juga informasi nilai gizi. Yang pertama terkait latar belakangnya. Jadi kalau kita flashback lagi gitu ya terkait PTM gitu yang tidak menular gitu, itu kaitannya memang terkait pola makan dan juga pola hidup gitu ya, gaya hidup gitu. Jadi salah satunya itu terkait gimana cara kita mengatur kebiasaan makan kita. Gitu. Jadi kalau makan ini ya, kalau makan makan yang makanan yang dimasak sendiri itu kita kan tahu ya apa saja nih uh, yang dibuat ini dia ada apa aja. Oh ini dia ada brokoli, ada tempe, ada wortel gitu. Dia dimasaknya, direbus, digoreng. Itu kita tahu nih. Gitu. Oh ini dia bagus nih buat wortel, bagus nih ada vitamin E-nya, bagus buat penglihatan. Jadi kita tahu. Gitu. Kalau makanan kemasan itu kan kita harus cermat ya membacanya. Oh ini dia sodiumnya tinggi nih, gitu. Sodium natriumnya tinggi nih. Padahal tadi saya sudah habis makan mie instan, gitu. Atau saya habis makan makanan lain gitu yang memungkinkan untuk kadar natriumnya itu dia tinggi, gitu ya. Jadi itu harus kita perhatikan, gitu. Jadi oh ini dia makanannya harus dimakannya 3 kali nih untuk mendapatkan 1 kali makan atau serving size-nya itu dia kalorinya tuh 100 kilokalori. Nah, jadi kan hari ini saya kira-kira sudah 2000 nih, sudah 2000 kilokalori. Misalkan sudah makan 3 kali, jadi perkiraan sudah 2000 gitu, misalkan sehari. Kebutuhan saya 2100. Nah, ini kalau saya makannya sampai habis, misalkan nih makan tenggo ini sampai habis, nah ini dia 300 kilokalori sendiri. Kalau dia 1 kali makannya itu 100 kilokalori. Kalau dia 3 kali langsung dalam 1 kali makan, gitu, harusnya kan dia 3 kali makan, tapi kita 1 kali makan nih. Jadi makanya dia langsung nih dikaliin 3. Karena yang dicantumkan di informasi nilai gizi itu kan hanya serving size-nya, 1 kali makannya. Gitu. Nah, akhirnya kan kalori yang kita konsumsi berlebihan. Tentunya mineral yaitu ya, ataupun mineral ya ataupun makronutriennya juga berlebihan. Apalagi kalau orang-orang yang mempunyai resiko penyakit PTM atau sudah mempunyai penyakit PTM, misalkan hipertensi gitu ya. Hipertensi yang dia sudah tekanan darahnya, tensinya dia sudah pernah masuk ke dia tekanan darahnya sudah lumayan tinggi. Jadi kalau dia misalkan masuk rumah sakit dia dapat dapat makanannya itu dia rendah garam 2 misalkan. Nah, itu akhirnya memang dia lebih limit lagi. Jadi kalau kita sebagai orang yang ini nggak ada penyakit hipertensi kayak gitu ya, ataupun ya belum lah ya, misalkan belum kayak gitu. Itu kita kan sehari itu kan 1 sendok teh ya, gitu, 1 sendok teh atau 5 gram lah ya gitu. Tapi kalau untuk orang yang punya hipertensi tentunya lebih kurang lagi, gitu. Karena tensi-tensi itu kan ada yang dia tinggi, ada sangat tinggi. Gitu. Jadi memang kebutuhannya itu asupannya sangat sedikit. Gitu. Makanya harus diperhatikan. Gitu. Jadi nanti bisa nih bisa memperparah penyakit hipertensi ataupun misalkan kalau kita punya resiko DM gitu, atau sudah DM gitu. Nah ternyata di informasi nilai gizinya itu ada gula yang dia misalkan sekali makan itu 15 gram. Padahal sehari kita sudah makan itu 50, sudah makan 70 gram lah, sudah lebih sebenarnya kayak gitu. Tapi kita makan ini nih
misalnya Tenggo lagi kayak gitu ya, dia satu kali makannya itu dia 15 gram. Padahal kita makan semuanya yang 3 kali, harusnya 3 kali makan gitu ya, tinggal kaliin aja. Jadi kita konsumsinya 45 gram gulanya. Nah, itu kan pasti akan meningkatkan gula darah secara signifikan juga ya. Jadi memang membaca label itu dan juga informasi nilai gizi itu memang sangat penting supaya memang resiko-resiko yang kita alami kayak gitu itu bisa dikurangi gitu ya. Nah, pentingnya pelabelan itu yang pertama memudahkan konsumen untuk membeli dan memilih makanan. Apalagi yang beresiko. Itu lebih mudah lagi untuk memilah makanan mana nih yang bisa untuk saya konsumsi. Misalkan ini makanannya ini ternyata sodiumnya tinggi nih. Oh, kita makannya sedikit aja sehari misalkan, oh saya makannya misalkan chips kayak gitu ya. Misalkan kayak taro kayak gitu ya yang dia lumayan tinggi sodium kayak gitu ya. Udah ini kan sekali 3 kali makan ya gitu. Saya mau ini aja lah 6 kali makan supaya lebih kecil lagi gitu yang saya konsumsi. Maksudnya makan di sini itu kita biasanya kan kalau sehari itu kan bisa jadi kita 2 kali ya hitungannya. Jadi pinter-pinternya kita aja. Kalau mau sekali makannya dalam 1 hari, itu lebih bagus. Oh ini saya dapatnya 100 kilokalori itu dalam sehari kayak gitu. Nah kalau misalkan kita sehari itu tetap makan langsung habis gitu, walaupun beda waktu, tentunya kita juga akan mendapatkan yang 3 kali tadi, 3 kali konsumsi kayak yang tadi ya 3 kali 100. Terus yang selanjutnya salah satu poin gizi seimbang yang paling penting, gitu ya, yang semuanya penting gitu ya. Nah, ini prinsip label makanan itu, jadi dia tidak terpisah dari wadah. Jadi label makanan itu sesuatu yang informasi yang ada di label makanan ya. Jadi prinsipnya itu dia tidak terpisah dari wadah. Itu informasi jelas dan mudah dibaca, informasi mudah dilihat, itu informasi tulisan harus jelas. Jadi memang ketika di kemasannya diproduksi itu juga pasti ada trialnya ya, ada quality controlnya gitu. Apakah ini dia mudah dibaca gitu. Karena kan ada bagian depan, ada bagian belakang. Jadi bagian depan sama belakang itu adalah bagian yang berbeda. Biasanya komponennya itu yang di depan itu kan yang lebih mudah yang lebih mudah dan sering dibaca ya. Nah, itu nanti ada sendiri, yang belakang itu juga ada poin-poinnya sendiri, komponen apa saja yang ada di belakang. Tulisannya pun juga harus jelas. Jadi ada pengaturan fontnya, size-nya berapa, kayak gitu. Terus ini penambahan informasi di pembungkus, jadi bisa klaim kayak gitu ya, klaimnya apa, gitu. Kalau memang ada ya terkait klaim gizi ataupun klaim kesehatan. Tidak mudah lepas, luntur ataupun rusak. Jadi memang di awal tadi ya, jadi memang ada quality control-nya. Karena memang label itu kan untuk melindungi produk ya dari apa namanya, dari ancaman lah ya, ancaman luar gitu, baik dia dari hama ataupun udara, supaya memang produknya itu tetap berkualitas gitu ketika diterima oleh responden gitu ya. Makanya kalau misalkan nih ya produk yang kalian terima misalkan ternyata ini kok ini pembungkusnya udah bolong ya, padahal kita baru beli nih kayak gitu. Nah, kita bisa sampaikan nih kritik saran kita kayak gitu di bagian belakang itu kan ada nomor telepon ataupun misalkan langsung ke ininya ya, apa namanya, CS-nya. Itu bisa lewat email dari si produsen ini. Gitu. Nanti karena feedback dari kalian ini berguna untuk meningkatkan kualitas dari produknya mereka. Teman saya dulu pernah ya, jadi apa namanya Indomilk ya, Ultramilk kayak gitu ya. Nah itu dia sedotannya itu nggak satu ya gitu ya, sedotannya tuh cabang 2 kayak gitu, yang dia berlawanan arah cabang 2. Nah itu dia iseng nih bilang ke kirim email kayak gitu bahwasanya produk yang dia beli itu sedotannya seperti itu, di foto juga buktinya. Nah beberapa hari kemudian ditelepon nih dari pihak produsennya, terus tidak lama kemudian dikirimin 1 dus ini susu Ultramilk
Nah, itu juga sebagai upaya promosi juga ya. Jadi tidak hanya sebagai peningkatan ini, tidak hanya sebagai peningkatan kualitas juga, tapi juga sebagai promosi juga kayak gitu kan. Pasti kalau teman-teman dapat jackpot, dapat satu kardus ini ya Ultramid kayak itu kan pasti di share gitu kan di sosial media kayak gitu. Nah, itu sebagai upaya promosi juga bahwasanya oh produsen ini tuh benar-benar menjaga kualitasnya kayak gitu. Nah, ini kebijakan label pangan ya. Jadi label pangan itu dia diatur di BPOM, di BPOM gitu ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan kayak gitu. Kalau di luar itu kodeks kayak gitu. Nah, kalau ini dia peraturannya, jadi di tahun 99 tentang label dan iklan pangan nanti bisa dibuka ya. Yang kedua, terakhir peraturan BPOM nomor ini terkait pengawasan klaim dalam label dan iklan pangan olahan. Yang ketiga, peraturan BPOM terkait pedoman pencantuman informasi nilai gizi pada label pangan dan juga perubahannya. Nah, ini komponen label pangan ya. Jadi yang pertama kewajiban pencantuman label. Jadi di sini terkait pangan olahan itu dia yang diproduksi atau pangan yang diimpor untuk diperdagangkan di dalam negeri dalam kemasan eceran dan pangan yang diolah lebih lanjut. Di sini kemasan eceran itu maksudnya yang dia kayak permen kayak gitu ya. Jadi permen itu kan di dalamnya itu kan ada bungkus permen ada ini ya, ada permen yang lagi kecil-kecil kayak gitu. Nah, dimaksud kemasan eceran itu yang ininya. Gitu. Nah, di sini biasanya yang dicantumkan labelnya lebih detail itu yang sini nih. Kalau ini biasanya cuma kadang beratnya kayak gitu ya. Jadi karena memang dia ukurannya kecil, jadi memang nggak muat semuanya. Jadi memang dia yang 9 komponen tadi itu ditaruh di yang eceran ini. Kayak gitu. Terus di BTP, bahan tambahan pangan. Nah, itu bisa dicantumkan. Dan juga bahan penolong. Bahan penolong tuh biasanya bahan yang digunakan pada proses produksi. Kayak gitu, misalkan kalau roti kayak gitu, ini ada plastik, oh ini dia ada apa namanya tisu, kayak gitu. Jadi itu bisa dicantumkan. Selanjutnya ketentuan pencantuman keterangan pada label. Jadi yang pertama harus ditulis dan dicetak dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau yang dalam negeri gitu, nah itu bisa dalam bahasa Indonesia. Kalau luar itu bisa dalam bahasanya mereka, tapi itu memang tidak rancu ya kayak ini ya. Jadi memang di Indonesia tidak ada bahasa lain yang mengartikan itu. Jadi kalau di sini dia bahasa Indonesia, kayak gitu. Kalau yang ini misalkan dia produk luar pun, gitu ya kayak ini. Nah itu dia namanya itu tidak memiliki padanan kata atau tidak dapat diciptakan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Misalkan travel itu kalau di Indonesia juga travel, kayak gitu ya. Kalau kimchi di Indonesia kan nggak ada bahasa lain ya. Kimchi itu tidak, bukan oh di Indonesia kimchi itu dia ini wortel gitu misalkan seperti itu tuh nggak ada bahasa lain gitu kan ya. Nah makanya ini bisa digunakan nama kimchi gitu. Terus yang ketiga, gambar, warna, dan juga desain lainnya dapat digunakan sebagai latar belakang sepanjang tidak mengaburkan tulisan. Jadi warnanya pun sebenarnya juga memang ini tidak terlalu, walaupun misalkan ngejreng kayak gitu ya, hijau kayak gitu, hijaunya hijau ataupun merah gitu. Nah itu tidak mengaburkan tulisan, jadi tulisannya itu tetap bisa terbaca. Makanya kan juga istilahnya apa ya kalau di itu grading ya gitu. Jadi kayak dia gradingnya itu warnanya terlalu menyala kah atau sedengan kah ataupun dia grade-nya grade bawah kah kayak gitu. Karena memang tujuannya supaya tulisannya itu memang kebaca gitu. Nah, desainnya itu juga untuk inilah ya untuk menarik perhatian konsumen. Terus keterangan pada label yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan label. Jadi di sini misalkan, oh ini mau keterangan nama produk, sama nama ini, nama dagang sama nama jenis, ya udah di sini aja nggak sampai nyerempet ke sini.
Ini misalkan dengan ketan hitam kayak gitu, dengan ketan hitamnya. Nah, ini ketan hitamnya ditaruh di sini nih, pasti nanti tulisannya sampai sini kan. Kayak gitu nggak bisa, karena kan ini aturannya mudah dibaca ya. Dan juga kalau ini tuh karena memang produknya itu memang produk minuman rasa misalkan ya. Gitu. Jadi di sini ketan hitamnya di sini dengan ketan hitamnya di sini itu harus tidak boleh lebih besar. Gitu karena memang ketan hitamnya itu sebagai penambahan kayak gitu ya. Jadi ini kan produk ketan hitam bukan minuman rasa ketan hitam. Jadi tulisannya itu dia apa namanya yang dengan ketan hitamnya itu diperkecil ataupun dia lebih besar yang minuman rasa ketan hitam kayak gitu. Karena kan cuma rasa ya, bukan kandungannya banyak itu enggak. Seperti ini juga. Nah, ini kan misalkan dia susu coklat kayak gitu ya. Sebenarnya dia susu coklat gitu. Kalau orang-orang baca, orang-orang lihat misalkan tulisannya susu segar ini dia lebih besar, pasti mereka meyakini dan itu produk itu adalah susu segar. Padahal di sini adalah susu coklat dengan susu segar. Jadi ini merupakan susu coklat yang ada penambahan susu segarnya. Kayak gitu. Terus selanjutnya tulisannya size-nya ya di sini ya yang dicantumkan ini dia harus paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil O yang ini. Jadi kalau ukurannya tuh dia minimal 1 mm atau Arial yang ukurannya 6. Gitu yang ini ya nggak besar-besar ya. Tapi kalau dia misalkan ukuran kemasannya itu dia ini 10 cm persegi gitu, ataupun di bawahnya kurang ya kurang dari 10 meter persegi. Nah ini arealnya tuh 5, size-nya 5 kayak gitu. Terus yang ketujuh ini keterangan mengenai nama produk ya kayak gitu. Jadi keterangan nama produk dan juga peringatan kayak gitu. Nah ini dia ukurannya 12 poin ataupun dia lebih besar dari huruf kecil O gitu ya. Dia 12 poin kayak gitu. Jadi misalkan ada peringatan terkait dia ada pemanis buatan ataupun di situ dia ada kandungan bahan-bahan yang diharamkan oleh salah satu agama kayak gitu. Nah, itu ukurannya dia apa namanya? Arial 12. Jadi ini ya. Jadi ini misalkan dia beralkohol, dia ada alergennya, dia ada sumber babinya kayak gitu ataupun dia ada peringatan pada label produk susu misalkan mengandung tadi alergen apa kayak gitu misalnya. Itu kalau bisa dia tulisannya lebih besar karena memang peringatan gitu ya. Jadi informasi yang penting gitu. Jadi makanya agak lebih besar gitu ya. Nah, ini komponen pelabelan. Jadi ada 9 ya yang harus ada kayak gitu. Jadi nama produk, list bahan yang digunakan, berat besi, neto ya, nama dan alamat pihak yang memproduksi, keterangan halal, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, dan juga asal-usul bahan pangan. Nah, selain keterangan ini, jadi label pangan olahan itu juga wajib mencantumkan keterangan lain. Misalkan informasi nilai gizi, terus barcode ya, dimensi apa 2G-nya kayak gitu, barcode-nya, terus keterangan lain, jadi klaim-klaim kayak gitu. Jadi bisa dicantumkan gitu. Nah, kalau yang ini pelabelan produk pangan olahan yang dijual lagi kepada pelaku usaha. Jadi misalkan dijualnya dalam biasanya kayak tepung kayak gitu ya, dijualnya dalam karung nih kayak gitu. Terus sama produsen lain gitu ya, produsen besar lain kayak gitu mau dibuat kecil-kecil gitu ya. Nah, itu dia hal-hal yang dicantumkan ini hanya 5. Jadi nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, tanggal dan kode produksi, dan juga keterangan kadaluarsa. Jadi dijual lagi gitu ya. Jadi bisnis to bisnis. Nah, ini juga bisa ditambahkan keterangan misalkan tidak untuk diperdagangkan secara eceran. Dan juga bisa ya di bahan yang ini yang sudah kecil tadi gitu, nggak diecer lagi gitu. Yang misalkan dari karung terus sudah diplastikin kayak gitu, nah itu bisa ditulisin lagi not for retail sale gitu. Tidak dijual diperdagangkan secara eceran kayak gitu.
Nah, ini bagian-bagiannya ya. Jadi 9 komponen dan juga ada penambahan tadi ya ING, informasi alergi, cara penyimpanan gitu. Nah, ini dia produk bisnis to bisnis ya. Jadi yang di ecer lagi, yang di apa sih namanya, yang diperjualbelikan lagi ya gitu ke produsen yang lebih kecil kayak gitu. Nah, ini ada kalau bisa ada BPOM-nya kayak gitu. Jadi kan memang dia ada kodenya kayak gitu. Ada izin edarnya gitu ya. Terus bagian label pangan itu ada yang bagian depan atau bagian belakang. Karena memang di sini yang dimaksud tadi, yang prinsipnya tadi paling mudah dilihat dan dibaca itu adalah bagian satu sisi pandang yang terlihat ketika produk dipajang atau di display. Jadi kan produk pasti dipajangnya yang bagian depannya. Itu adalah yang memang karena paling mudah dilihat dan juga dibaca. Nah, ini yang paling depan nih, misalkan ya. Jadi di sini ada nama jenis, ada nama dagang, ada berat bersih, neto, nama alat yang memproduksi, keterangan hal bagian dipersyaratkan, kayak gitu, nomor izin edar, juga keterangan kadaluarsa. Sedangkan bagian belakangnya ini ada komposisinya, kode produksinya, kayak gitu. Informasi alergi kalau memang ada ya di sini ya, barcode-nya, barcode di sini, kayak gitu ya. Informasi lain yang diizinkan dicantumkan. Gitu. Nah, ini tadi labelnya ya. Jadi yang pertama nama produk. Jadi ini memang harus sesuai SNI. Baik tadi yang tadi ya, size-nya, terus dia ukurannya ya size ya kayak gitu. Terus misalkan tadi kan ada beda ya. Misalkan dia ukuran kemasannya kurang dari 10 cm persegi atau lebih, pasti dia size-nya itu berbeda kayak gitu. Terus juga dicantumkan nih, dia pangannya MD atau ML, dia produksinya dalam negeri atau luar negeri, gitu. Jadi bisa cek di peraturan kepala Badan POM yang ini nomornya. Gitu. Terus ini pangan produksi yang PIRT, misalkan kalau dia rumah tangga, gitu ya. Nah, dia ataupun misalkan selesai pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri enggak, kayak gitu. Nah, daftar bahannya ini mencantumkan semua bahan, ditulis berurutan berdasarkan kadar. Jadi misalkan kalau mie instan gitu ya, tepungnya nih paling banyak berarti tepungnya itu dia yang paling depan. Gitu. Kalau nanti kalau semakin ke bawah semakin ke belakang itu adalah yang dia kadarnya itu semakin sedikit. Gitu. Dan menggunakan nama lazim. Gitu ya. Ataupun misalkan kalau nggak ada nama yang secara umum, nggak apa-apa pakai nama apa namanya, nama jenisnya aja. Bisa mencantumkan komposisi air kalau memang dia ini ya, memang dibuatnya itu dari kandungan ditambahin kayak itu air. Tapi kalau misalkan dia ini kayak apa namanya jus kayak gitu atau air mineral itu dia nggak usah dikasihin air, komposisinya air tuh nggak usah kayak gitu. Jadi ini komposisi air itu diperuntukkan kalau memang di situ dia ada kandungan air, misalkan bukan ada kandungan air ya, kalau pas untuk pembuatan itu ditambahkan air. Misalkan roti, oh ini roti ditambahin air nih pas waktu pengolahan itu dicantumin. Tapi kalau misalkan air itu ketika proses produksi itu mengalami penguapan gitu ya. Jadi penguapan, jadi dia airnya habis gitu ya. Jadi kering gitu, airnya habis. Nah, itu airnya nggak perlu dimasukin di daftar bahannya. Gitu ya. Terus selanjutnya neto. Jadi ini diletakkan pada bagian yang mudah dilihat, biasanya di bagian depan, bagian yang bawah ya, kanan ataupun kiri kayak gitu. Dan di sini informasi berat ataupun volume berdasarkan jenis benda. Jadi dia ukurannya misalkan cairan itu kan pasti mili. Dia kalau padat itu pasti dia gram. Jadi berat jenisnya berbeda, satuannya juga berbeda. Keterangan halal ya diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk gitu. Jadi kalau sekarang itu bukan apa namanya, kok saya lupa ya. Halal itu dikeluarkan siapa? Keterangan halal? Ayo siapa keterangan halal? MUI dulu kan ya, MUI. Nah sekarang itu di
tetap MUI. Jadi setelah ada badan lain, saya lupa badannya apa ya, satunya apa ya, ada yang tahu? Yang kemarin pas waktu ada masalah logo halal itu siapa? Ayo, siapa? Gak ada yang tahu, gak ada yang nyari ya di sini ya. Ketika ditanya tuh sebenarnya saya berharap kalian juga sekalian nyari ya gitu ya. Jadi nggak cuma dengerin temennya ini ataupun mendengarkan saya untuk oh ini nih ternyata ini gitu badannya tuh enggak. Jadi kalau bisa tuh nyari juga gitu ya. Jadi kalau sekarang itu dia diurus juga oleh BPJPH gitu ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal gitu. Tapi yang menerbitkan sertifikasi halal itu tetap dari MUI yang mengeluarkan ya. Nah, ini ditempatkan di bagian mudah dibaca gitu. Nah, ini terkait nama produk. Jadi tadi ya bahasa Indonesia, nama produk itu terdiri dari nama jenis dan nama dagang kayak gitu. Nama jenis itu misalkan mie instan gitu. Kalau kalian lihat Indomie gitu kan, nama jenisnya tuh yang mie instan. Ada tulisannya mie instan gitu kan ya. Nama dagangnya itu adalah yang Indomie. Kayak gitu. Jadi teman-teman di situ kalau membuat produk olahan gitu ya, kemasannya itu bisa mencantumkan nama jenis aja ataupun bisa mencantumkan nama jenis dan juga nama dagang. Nah, nama dagang ini tidak bisa digunakan kalau dia bertentangan nih dengan perundang-undangan atau moralitas agama, budaya dan lain-lain. Misalkan namanya agak rasis nih, itu nggak boleh. Tidak memiliki daya pembeda. Jadi memang berbeda kayak gitu ya dengan yang lain, namanya tuh nggak sama pluk dan nama yang lain. Kemarin kan ada kasus juga ya, bensu geprek bensunya kayak gitu. Sebenarnya sudah sudah dipakai gitu, sama orang lain, sudah terdaftar kayak gitu. Cuma belum ketahuan aja. Ini akhirnya kan itu diperkarakan kan ya sampai ke pengadilan. Jadi memang nama dagang itu ataupun nama misalkan PT pun juga kayak gitu memang harus didaftarkan kayak gitu supaya nanti juga tidak terjadi masalah ya di kemudian hari gitu. Nah, ini telah menjadi milik umum misalkan ada nama yang dia makanan tradisional nih, makanan tradisional dan itu misalkan nggak ada tambahan nama lain kayak gitu ataupun nggak ada nama dagangnya. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Ini menggunakan nama jenis atau nama umum generik terkait bahan olahan yang bersangkutan. Jadi ini juga tidak bisa digunakan kalau nama jenisnya atau nama umumnya terkait bahan olahan yang bersangkutan. Jadi kayak misalkan rasa leci kayak gitu ya, kita pakainya leci aja tuh enggak. Jadi memang harus minuman leci itu enggak. Jadi kan ini kan serbuk teh ya, gitu misalkan ataupun dia minuman leci gitu. Jadi dia harus nama jenisnya harus apa ya? Harus detail kayak gitu. Ini sebenarnya minuman apa nih? Oh, ini minuman serbuk teh. Bukan minuman leci gitu kan ya. Kalau minuman leci itu kan lecinya yang yang kandungannya lebih banyak. Kalau sini kan dia minuman teh. Dia tehnya yang lebih tinggi, terus dia ada rasa lecinya. Kayak gitu. Terus dia menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi penafsiran terhadap pengen olahan. Jadi kayak namanya itu kayak apa ya? Contohnya itu. Jadi nama jenisnya ataupun nama dagangnya kayak gitu ya. Jadi kalau orang mikir kayak gitu ya. Kayak misalkan nih ya sambal gitu ya, sambal gledek kayak gitu kan ya. Kalau orang mikir, ini apa nih sambal geledek gitu. Tapi sebenarnya itu nggak masalah gitu. Kalau misalnya kita namain nih sambal hijau geledek kayak gitu. Jadi memang orang itu nggak penafsirannya nggak kemana-mana terkait dengan olahan itu. Gitu. Terus dia menggunakan kata yang terkait aspek keamanan pangan, gizi dan juga kesehatan. Gitu. Terus menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk bahan olahan sejenis atau nama orang ataupun badan usaha lain itu yang tadi ya contohnya ya yang mensu kayak gitu ya. Terus yang kedua, nama produk dicantumkan di bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca. Nah, biasanya di depan ya. Dan tulisannya juga agak besar gitu ya.
Terus untuk netonya, berat bersihnya, tadi kan dibagi berdasarkan masanya ya, atau jenis bahan jenisnya. Ada yang dia padat, ada dia cair, semi padat, kayak gitu. Nah itu juga satuannya berbeda-beda ya di sini ya. Terus misalkan dia apa namanya berupa butiran atau bijian kayak gitu, nah itu juga satuannya berbeda nih. Kayak gitu. Dia pakai butiran atau pakai yang dia misalkan apa kayak gitu biji kayak gitu. Nah itu dia dicantumkan juga seperti ini. Kayak gitu. Yang ini ya misalkan berapa butir kayak gitu itu dicantumkan. Selanjutnya kelima, nama dan alamat. Jadi dia diproduksi dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi kalau dalam negeri itu cukup mencantumkan nama kotanya, kode pos dan juga negara. Luar negeri itu cukup nama kota dan negara. Nah, keterangannya biasanya tuh dia diproduksi oleh, dikemas oleh, untuk kayak gitu. Terus tanggal dan kode produksi. Jadi keterangan waktu produksi ya, tanggal, bulan, tahun. Biasanya tuh ada di bawah kaleng ataupun dia di tutup botolnya. Jadi kita harus cermat ya, apalagi kalau yang saus kayak gitu ya. Ini di mana nih? Kayak gitu. Jadi memang harus cermat melihatnya. Terus keterangan kadaluarsa. Jadi ini juga ditempatkan di bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca di depan kayak gitu ya. Nah, informasinya ini biasanya bisa kurang dari sama dengan 3 bulan atau lebih dari 3 bulan. Nah, biasanya kata-katanya gini ya, baik digunakan sebelum, best before, kayak gitu, atau EXP, kayak gitu, expirednya kapan, kayak gitu. Nah, ini dinyatakan dalam buku tanggal, bulan, dan tahun. Biasanya dia bentuknya tulisan juga bisa, misalkan 7 Oktober 2022, gitu. Ataupun dia pakai tanggal, bulan, tahun yang angka semua, gitu ya. 07, terus Oktober 10, terus 2022, ataupun 22 gitu ya, misalkan nggak pakai 2022 tapi 22. 8 nomor izin edar, jadi ini dicantumkan dia izin edarnya dia pakai BPOM ataupun PIRT. BPOM itu biasanya yang produknya itu diproduksinya skala besar, produsennya dia besar gitu ya, perusahaan kayak gitu, PT kayak gitu. Kalau PIRT itu dia rumah tangga, biasanya ngurusnya di Dinkes gitu ya. Yang ke-9 asal usul bahan gitu ya. Jadi bahan yang bersumber atau mengandung atau berasal dari hewan atau tanaman. Misalkan dia mengandung babi. Nah, di situ juga harus ada gambar babinya gitu. Karena memang kalau misalkan orang nih nggak bisa baca kayak gitu ya. Nah, itu bisa lihat gambarnya atau misalkan dia nggak bisa baca tulisan kecil-kecil kayak gitu. Nah, itu ada gambarnya di situ. Jadi bisa dicegah dengan adanya gambar itu ketika nggak mau konsumsi gitu ya. Nah, ini nama dan alamat produksi dalam negeri ya. Jadi ini ada kota, kode pos dan Indonesia. Produksi dalam negeri. Jadi cukup tiga informasi ini yang ada di sini ya. Kotanya apa di sini, kode posnya apa, terus Indonesia. Ini jangan lupa ya, mau diproduksi oleh siapa nih, CV ataupun PT kayak gitu. Kalau dia alamatnya nggak jelas, alamatnya bukan nggak jelas ya nggak terdaftar. Jadi alamatnya itu nggak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon tuh nggak ada gitu. Nah ini ketika mencantumkan alamatnya dia harus jelas nih lebih lengkap nih kayak gitu. Jadi ada CV, terus dia ada alamat lebih lengkapnya di sini kayak gitu. Dan ditambah ini juga kota, kabupaten ya, provinsi Indonesia. Nah, kalau ini diproduksi, misalkan dia diproduksi dalam negeri dan diedarkan di dalam negeri ya, sekaligus diekspor ke negara lain. Jadi bisa ini sama kayak ini ya, dan juga ditambahin ini di bagian lain, di bagian belakang kayak gitu ya. Ataupun kalau di belakang itu ada yang sisi di bagian belakang itu kan biasanya ada sisi kanan, sisi kiri ya. Nah ini sama-sama sisi kanan kayak gitu, tapi dia letaknya samping-sampingan ataupun dia sisinya ada yang sisi kiri dan juga sisi kanan gitu. Terus selanjutnya masih ke nama dan alamat ya. Nah ini produk impor kayak gitu.
produk impor. Jadi kalau produk impor itu pencantuman alamatnya untuk produsen pangan olahan impor paling sedikit meliputi nama kota dan negara. Jadi ini diproduksi oleh nama kotanya dan negara. Nggak ada kode posnya nih di sini kayak gitu. Kalau dia apa namanya? Dia diimpor itu juga ya. Diimpor jadi ke Indonesia itu kan ekspor ya, diimpor oleh kayak gitu, yang dia diterima kayak gitu ya, diimpor oleh PT-nya, terus didistribusikan oleh siapa gitu. Kalau yang ini ya, jadi pihak yang mengimpor itu dia siapa, atau mendistribusikan dia siapa, jadi ada petunjuknya, gitu. Diimpor oleh, didistribusikan oleh kayak gitu. Kalau dia yang ini alamat atau pihak yang mengimpornya itu dia nggak terdaftar kayak tadi, yang nggak ada di buku telepon atau di direktori kota kayak gitu, jadi ini alamatnya dia lebih lengkap nih di sini nih, lebih lengkap. Jadi dia ada kode posnya di sini kayak gitu. Terus dia juga nih dia diimpor oleh siapa nih kayak gitu. Misalkan diimpor itu kan yang yang dapat di Indonesia tuh PT siapa kayak gitu ya. Kalau ini oh salah ya, ini yang tadi yang misalkan dia tidak terdaftar ya, kayak gitu. Jadi lebih lengkap kayak gitu. Kalau dia pihak yang mengimpor atau distributor paling sedikit tuh nama kota, kode pos, dan juga nama negaranya kayak gitu. Impornya juga kayak gitu. Gitu ya. Terus tanggal kadaluarsa. Jadi tanggal kadaluarsa itu tadi ya kurang dari sama dengan 3 bulan atau lebih dari 3 bulan. Itu misalnya kalau 3 bulan ya gitu ya. Dan juga biasanya kalimatnya ada expired, exp ataupun best before, atau lebih baik dikonsumsi sebelum gitu. Biasanya bahasa Inggris ya kayak gitu. Nah, di sini yang boleh tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa itu kalau misalkan yang pertama minuman yang mengandung alkohol paling sedikit 7%. Ini bisa dilihat di bahannya, komposisinya, dan juga di ini ya, apa namanya, ING-nya, informasi nilai gizinya. Kayak gitu. Terus cuka, ini juga nggak apa-apa, nggak ada kadaluarsanya, dan ini roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari sama dengan 24 jam. Kalau misalkan rotinya cuma 1 hari aja kayak gitu tuh nggak apa-apa, nggak usah dicantumin kadaluarsa gitu. Tapi kalau roti-roti sekarang ya, kalau dia tidak bisa dikonsumsi dalam beberapa hari kayak gitu, misalkan bolu, kan sekarang bakery kayak gitu kan ya, yang dia bakery bukan bukan kalau bakery kan ada yang dia cuma satu potong gitu ya, satu jenis aja yang kecil kayak gitu, ada yang dia di kotak besar kayak gitu ya. Nah itu biasanya ada nih tulisannya, dia di expirednya kapan nih, biasanya nggak sampai sebulan ya, gitu, 2 minggu itu sudah tidak bisa dikonsumsi gitu. Nah di sini jadi kalau tidak ada tanggal kadaluarsa ini bisa mencantumkan tanggal pengemasan, itu tanggal berapa kayak gitu. Dan juga misalkan dia tanggal kadaluarsa ini dipengaruhi oleh penyimpanan, di sini harus diinfokan bahwasanya dia digunakan misalkan ya sebelum 25 hari, 25 Februari, tapi dia harus disimpan nih kalau suhunya segini, 5 sampai 7. Kalau dia suhunya suhu ruang, tentunya dia akan cepat rusak ya, gitu. Nggak sampai 25 Februari, dia sudah rusak. Gitu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya. Selanjutnya informasi nilai gizi. Jadi informasi nilai gizi itu yang ada di belakang ya, atau kita biasanya nyebutnya nutritional fact. Jadi di situ kandungan gizi maupun non gizi pangan olahan. Dia mengandung vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya yang ditambahkan. Jadi informasi nilai gizi itu dia apa namanya? Yang harus ada. Jadi kan ada mandatory nutritional fact ya, yang harus ada di situ. Jadi itu ada energi, protein, karbohidrat, serat, lemak, lemak jenuh, gula, dan juga garam. Jadi itu adalah yang wajib harus ada. Nah, di sini nutritional fact atau ING yaitu ada informasi wajib dan juga nilai gizinya. Kalau informasi wajib di sini ada takaran saji nih, yang takaran saji atau serving size ya. Biasanya lebih seringnya pakai bahasa Inggris ya, serving size-nya berapa.
Jumlah sajian per kemasan, ini serving per kontainer. Jadi ini berapa kali makan, jumlah sajian per kemasan tuh maksudnya sekali satu bungkus ini dia dikonsumsi berapa kali gitu ya. Terus jenis dan jumlah zat gizinya. Ini ya jenisnya dan juga jumlahnya. Presentasi AKG-nya di sini dan juga catatan kaki di sini ya. Jadi di sini tuh persentase AKG-nya tuh berdasarkan ALG ya, atau acuan label pangan. Nanti di belakang ya. Jadi acuan label pangan itu dia disesuaikan dengan produk itu mau digunakan sasarannya siapa. Anak kecil tuh biasanya kayak energinya tuh beda. Kalau biasanya kita 2150 kayak gitu ya, yang biasanya di label itu adalah yang secara umum ya. Terus nilai gizi, jadi ada makronutrien, lemak jenuh, sodium, gula, lemak trans, kolesterol, kalsium, besi, vitamin E, sama C. Gitu. Nah, kandungan vitamin dan mineral hanya dapat dicantumkan sebenarnya tuh jumlah paling sedikit tuh 2% dari AKG. Jumlah paling sedikit 2%. Jadi sebenarnya kalau dia 0 kayak gitu ya nggak dicantumin nggak apa, tapi biasanya kan pengaruhnya ke gram ya ini ya. Ini 0% tapi di sini dia berapa gramnya ada kayak gitu. Jadi ini tetap dicantumkan gitu ya. Nah, jangan yang mineral misalkan ini ya potasium kayak gitu ini kan 0% ya. Sebenarnya ini nggak apa-apa nggak dicantumkan, tapi karena dia ada miligramnya di sini nggak 0 gitu miligramnya, nah ini bisa dicantumkan. Nah persenannya di sini ini ya. Jadi kalau ALG itu misalkan kalau ini 2000 ya, kalau di Indonesia tuh 2150 kayak itu misalkan ya. Untuk mendapatkan sodium kayak gitu ya, itu 3% dari 2000. Ini berarti kan 3% dari bukan 2000 ya, 3% dari ALG-nya sodium. Jadi kalau misalkan sodium itu ALG-nya di acuan label gizinya di umum 2150, berarti di umum itu adalah 1500 mg ALG-nya. Jadi ini persen ini didapatkan, jadi kan ini kan 3% ya, 3% dari 1500. Nah, ini dapatnya 65 mg. Kalau mau dijadiin persen berarti 65 dijadiin ini ya, pakai rumus persamaan. Jadi 65 per yang dia 1500 sama dengan yang ini dia 1000 apa tuh namanya? Jadi 1500 ya kali 100 gitu ya, 65 per 1500 dikali 100 kayak gitu. Jadi nanti dapatnya 3% kayak gitu. Tapi itu yang 2150 ya. Kalau yang 2000 saya kurang tahu ALG-nya itu berapa gitu. Nah, ini mengandung klaim gizi. Jadi misalkan misalkan di sini ya, gulanya kayak gitu, gulanya itu kurang dari berapa persen gitu, atau gramnya berapa, itu bisa nanti dijadiin klaim gizi, misalkan dia rendah gula kayak gitu. Kalau bebas gula, jadi kalau teman-teman juga harus hati-hati ya, kalau bebas gula, kalau dia misalkan bebas apa ya, bebas lemak, bebas gula kayak gitu. Tapi kalau di sini di nutritional fact-nya itu ada gulanya, dan di kandungan di komposisinya ada gulanya, berarti sebenarnya nggak boleh dicantumkan bebas gula. Jadi bisanya rendah gula kayak gitu karena memang dia ada gitu komposisinya gitu ya. Nah, ini produk mengandung zat gizi tertentu, fortifikasi pangan, dan juga yang tidak di bold ini ya. Jadi yang tidak di bold itu dia fortifikasi pangan. Jadi kita harus perhatikan. Jadi produk ini tuh produk fortifikasi pangan atau enggak. Itu kan pasti vitamin A, C-nya itu kan vitamin A, besinya kayak gitu itu kan harus diperhatikan. Gitu. Nah, ini juga sudah sering ya kita pelajari ya cara membaca informasi nilai gizi. Jadi mulai dari serving size-nya. Oh, serving size-nya itu 1 cup ataupun dia 220 gram. 220 gram dia serving per kontainernya 2. Jadi netonya di sini bisa dilihat nih, netonya berarti 220 ini dikali 2, 440-an gram netonya, berat bersihnya kayak gitu. Jadi yang sini amuan per servingnya ini kalorinya ini adalah kalori yang ketika dikonsumsi hanya 1 cup. Jadi 250.
cek kalorinya ya, kayak gitu. Terus dia daily value-nya yang berdasarkan persen AKG dari ALG kayak gitu ya. Nah, ini total fat-nya 12 gram, terus dipersenin dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, ini kalau dia kandungannya 5% atau kurang, itu di bawahnya, itu dia kandungannya rendah. Oh, ini vitamin A-nya rendah nih, vitamin C-nya rendah nih, kayak gitu. Tapi kalau kandungannya 20% atau lebih, nah itu dia tinggi. Oh, ini dia tinggi kalsium. Dia ini termasuk tinggi sodium nih. Jadi harus diperhatikan juga. Ada footnote-nya. Kalau footnote-nya biasanya kalau di Indonesia tuh yang ini ya, apa namanya, AKG-nya ya. Nah, ini saya contohkan di sini produk Indonesia-nya tuh dia nabati ya, wafer nabati kayak gitu. Takaran sajinya dia 8 gram. Sajian perkemasannya dia 6 kali makan, berarti 8 kali 6 berat bersihnya tuh sekitar 48. Energi totalnya dia adalah 40 kilokalori. Jadi 8 gram ini dia menghasilkan 40 kilokalori, menghasilkan 15 kilokalori. Kalau kita mengonsumsinya satu wafer nabati, satu bungkus ini langsung habis, itu berarti kan dikali 6. Jadi 40 dikali 6 nih, 240. Jadi yang kita konsumsi itu tidak 40 kilokalori, tapi dikalikan 6 ini, 240 kilokalori. Dikalikan 6 di sini, berapa nih? 90 kilokalori lemaknya. Kayak gitu. Terus ini persen-persenannya ya, berdasarkan ininya, kalorinya ini ya, kalori dietnya. Gitu. Nah, ini berarti misalnya kalau di bawah 2% di sini, yang ini ya, ini berarti rendah nih. Di bawah 5%, di bawah 5% itu rendah. Jadi karbohidrat total dia rendah, sodiumnya dia rendah. Kalau di atas 20 atau 20 ataupun di atasnya itu dia tinggi. Oh, ini dia tinggi vitamin B12. Gitu ya. Jadi yang sebenarnya yang harus lebih kita perhatikan itu yang serving size-nya sama serving per kontainernya yang ini. Nah, jadi ada istilahnya FOP, front of package. Jadi kalau beberapa bahan, beberapa produk ya sebenarnya sudah mengaplikasikan ini, gitu ya, beberapa produk Indomaret itu sudah ada, gitu ya. Jadi front of package itu dia beberapa produk. Nah, ini minimal ya, di sini tuh minimal energi, lemak, lemak jenuh, dan natrium yang ada di sini. Karena memang dia yang riskan gitu ya, lemak, lemak jenuh, natrium kayak gitu, yang memang perlu diperhatikan. Ini adanya biasanya di depan, di label yang depan, di bawah, yang biasanya kanan gitu ya. Itu ada kotak-kotaknya biasanya. Jadi beberapa negara itu beda-beda ininya buatnya. Ada yang dia pakai traffic light kayak gitu ya. Oh, ini hijau itu dia low fat. Oh, merah itu dia high sugar kayak gitu. Terus dia medium itu warnanya orange gitu. Orange kayak gitu ya, ataupun dia kuning kayak gitu. Nah, itu juga bisa digunakan kayak gini. Oh, dia kalau kuning ini dia medium nih, sedang nih. Kalau merah berarti dia tinggi sodium, gitu. Tinggi lemak jenuh, kayak gitu ya. Kalau hijau di sini berarti dia rendah nih. Gitu. Jadi kalau UK pakainya front of package-nya kayak gini. Kalau di Indonesia tuh nggak ada warna, masih belum ada warnanya ya. Ini juga ada juga yang pakai di Australia ya, Healthy Star. Nah, ini jadi ini berdasarkan ini misalkan ada height-nya 2 nih kayak gitu. Berarti dia labeling star-nya kayak gitu ya. Ratingnya dia 3,5 kayak gitu. Ini juga ada warning labelnya di sini. Jadi misalkan dia ada tidak untuk apa kayak gitu ya. Ini bahasanya bahasa Rusia atau apa ya kayak gitu, atau Turki kayak gitu. Ini misalnya kalorinya tinggi, jadi dia ada warning labelnya. Ini sama ya, ini ya pakai travel light ya kebanyakannya. Ini memudahkan orang-orang yang beresiko untuk melihat langsung. Kalau biasanya kita membaca nutritional fact itu kan agak kesusahan ya. Gitu. Oh, ini yang tinggi itu yang apa? Yang mana ya? Kayak gitu. Makanya memudahkannya itu bisa mengaplikasikan FOP. Gitu.
Nah, untuk klaim gizi itu ada 3, klaim gizi, klaim perbandingan nilai gizi, klaim bebas bahan tambahan pangan, kayak gitu. Klaim ini bisa misalkan dia rendah gitu ya, rendah lemak, rendah kolesterol kayak gitu. Kalau dia kandungan di nutritional fact-nya itu kurang dari 13 gram lemak total, 4 gram lemak jenuh, 60 mg kolesterol, ataupun 400 mg natrium per sajian ya, per serving gitu. Nah, ini klaim label pangan, jadi ada kebijakan klaim gizi gitu ya. Jadi klaim gizi itu dibutuhkan kalau dia memang dibuktikan didukung dengan bukti ilmiah. Nah, di nutritional fact itu kan sudah ada ya, dia berapa gramnya gitu. Jadi kalau dia bisa diklaim gizinya rendah ataupun dia bebas kayak gitu, ini kalau ini rendah ya, jadi dia kandungannya itu kurang dari 13 gram total yang tadi kayak gitu. Terus dia juga bisa menambahkan klaim pangan bayi yang tidak diperbolehkan. Misalkan, oh produk ini dia nggak cocok nih ketika dikonsumsi bayi ataupun balita. Jadi nanti bisa ada klaimnya. Nah, ini ya. Jadi label pangan itu dia direkomendasi, jadi warningnya atau keterangan lainnya itu direkomendasi oleh tim Mitra Bestari ya. Jadi ini yang tadi, jadi kurang dari ini. Jadi klaim itu ada klaim kandungan gizi, zat gizi, klaim fungsi zat gizi, terus dia fungsi lain, dan juga klaim penurunan resiko. Jadi kalau klaim kandungan zat gizi, ya menggambarkan kandungannya tinggi, terus dia misalnya rendah, gitu. Kalau klaim perbandingan zat gizi itu dia membandingkan kandungan zat gizi antara 2 atau lebih pangan yang dia masih satu produsen, gitu kan. Biasanya kalau produk-produk misalkan kayak ini ya, sereal kayak gitu. Dia kan ada rasa-rasanya ya. Oh, ini dia rasanya kacang hijau. Dia rasanya ini rasa lainnya kayak gitu. Nah, itu bisa dibandingkan. Jadi yang bisa perbandingan zat gizi itu kalau masih diproduksi oleh satu perusahaan kayak gitu. Terus klaim fungsi zat lain. Jadi dia klaim gizinya menggambarkan peran fisiologi zat gizi untuk perkembangan, fungsi normal. Biasanya itu ini ya, susu-susu kayak gitu ya. Dia tinggi kalsium yang fungsinya untuk pertumbuhan nih, pertumbuhan tulang kayak gitu. Atau ya kebanyakan susu-susu ya. Terus klaim fungsi lain. Jadi ini berkaitan dengan efek khusus yang menguntungkan dari pangan, yang dia bisa berpengaruh terhadap fungsi ataupun aktivitas biologis normal dalam tubuh. Nanti kita lihat contohnya. Terus dia klaim penurunan resiko penyakit. Jadi bisa menurunkan resiko penyakit apa, gitu. Itu bisa ditaruh di situ. Tapi ini juga harus berdasarkan nih. Misalkan dia misalkan dia tinggi serat kayak gitu ya. Tinggi serat. Jadi ini misalkan oh ini resiko menurunkan resiko penyakit misalkan jantung atau lainnya kayak gitu. Ini berdasarkan dia tinggi rendah atau bisa kita lihat dari nutritional fact, gitu ya. Terus ini zat gizi yang diizinkan dalam klaim gizi. Jadi hanya ini aja ya. Jadi kalau energi dia misalkan rendah ataupun dia tinggi, lemak total, lemak jenuh dan lain-lainnya ini, vitaminnya ini, biotin ini, dan juga chromiumnya ini. Gitu. Enggak ya, ini bukan poinnya ya. Jadi ini dia energi dan lain-lain, vitamin D dan lain-lain kayak gitu. Jadi ada berapa nih? Ada banyak lah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 38 ya. Nah, ini contoh dari klaim nilai gizinya. Misalkan dia protein kayak gitu ya, sumber protein kayak gitu. Berarti dia 20% dari acuan label gizi. Gitu. Jadi misalkan proteinnya untuk 2000 kalori kayak gitu ya. Dia adalah berapa tuh? Misalkan kalau ini aja ya nebak ya, karena saya nggak hafal ya di belakang kayak gitu. Misalkan dia 15 gitu ya, 20 kayak 20 gram kayak gitu. Nah, kalau misalkan 20 gram, misalkan di kemasannya itu dia apa namanya
jumlah proteinnya itu 25 kayak gitu ya. Berarti kan 25 dibagi 20 gram ya tadi ya. Terus dia dikali 100%. Berapa tuh jadinya? 25 masih 12,5 ya. 125 ya. Kalau dalam bentuk padat langsung ini aja kali ya. Misalkan proteinnya ini berapa nih? Misalkan ini ya. Misalkan proteinnya itu untuk umum 60 gram gitu ya. Terus yang ada di 60 gram, kita pakai yang nabati tadi coba. gram. Iya, ini proteinnya di sini apa nih? 1 gram, kayak gitu ya. Dikit banget ya ini ya, mana nih yang banyak? Ini coba proteinnya berapa? 5 gram juga dikit ya. Ini proteinnya paling dikit-dikit ya. Jadi misalnya pakai ini aja lah. Misalkan dia 4 gram gitu. Terus tadi kan 60 ya, berarti kan dibagi 60 nih. Terus dikali 100%. 6,6 gram gitu ya. Kalau pakainya 2150 ini 6,6 gram. Kalau ini kan pakai 2000, pakai yang kalorinya 2000 ya. Jadi kalau dia prosentase proteinnya di prosentase ininya dia lebih dari 20% kayak gitu, berarti dia sumber nih, sumber protein. Dikatakan dia sumber protein kayak gitu ya. Kalau dia bentuknya padat ya tadi, kalau bentuknya cair, nah itu dia kandungannya 10% dari acuan label gizi. Ini ya 10% dari AKG per 100 mili. Oh ini per 100 mili ya, per 100 gram per 100 mili. Jadi kalian harus kandungannya itu harus kalian jadiin per 100 gram atau 100 mili. Jadi kan tadi serving size-nya tadi, serving size-nya itu kan misalkan tadi untuk wafer tadi ya, itu kan berapa tadi? 28 gram ya, gitu, sekali makan kayak gitu. Jadi itu harus kamu, proteinnya harus kamu jadiin kalau dikonsumsi dalam 100 gram. Jadi pakai rumus persamaan ya, kayak gitu. Baru nanti dibagi tadi ya, kandungan protein per 100 gram per dia per dia ALG-nya dikali 100 kayak gitu. Baru nanti dia tahu dia berapa persen kayak gitu ya. Nah, ini kalau tinggi, tadi kalau sumber kalau tinggi itu dia 35% ALG per 100 gram kalau padat. Kalau cair dia 17,5% ALG per 100 mili ya. Jadi harus disamakan dulu ke per 100 mili atau 100 gram. Pakai rumus persamaan baru nanti dibagi dengan ALG-nya. Itu ya. Pakai yang tadi, cara yang tadi. Ini vitamin dan mineral juga sumbernya 15% ALG per 100 gram. Gitu. Jadi ini memang ada acuannya. Dia disebut sumber, tinggi, rendah, kayak gitu. Dia ada sumbernya. Kayak gitu. Kalau misalkan ada bebas juga kayak gitu ya. Kalau ini misalkan seperti yang saya bilang tadi, kalau dia bilang atau klaimnya itu adalah bebas gula, kayak itu bebas lemak, bebas kolesterol kayak gitu. Tapi di nutritional fact-nya itu dia ada apa namanya? Ada kandungannya gitu. Berarti dia tidak bebas karena di situ ada kandungannya. Makanya BPOM itu juga tuh ini ya, ada quality kontrolnya gitu. Karena memang nutritional fact itu kan
didapatkan dari analisis zat gizi ya, nggak tiba-tiba ada kayak gitu tuh enggak. Jadi kita analisis dalam satu package atau per serving size kayak gitu ya, per serving size itu berapa proteinnya, berapa lemaknya. Jadi pakai analisis zat gizi kayak gitu. Terus ini klaim perbandingan gizi, jadi dia tipe klaimnya itu kurang dari ataupun dia dikurangin gitu ya. Jadi ini dia membandingkan dengan produk lainnya yang masih dalam satu ini ya, yang sejenis ya, masih dalam produsen yang sama. Gitu. Nah, ini juga ada panduannya ya, gitu. Kalau dia ditingkatkan atau dikurangi persen ALG-nya ini dia berbeda untuk persentasenya. Selanjutnya klaim fungsi zat gizi. Nah, ini misalkan tadi dia sumber ya, ada sumber gitu lebih dari 20 nih, kayak gitu 20%. Nih di sini ada klaimnya nih, protein membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Itu vitamin A juga kalau dia sumber, di situ dia fungsinya tinggi kayak itu sebagai sumber ataupun dia kaya gitu ya, kayak vitamin A gitu. Ini baru bisa ada klaimnya yang ini kayak gitu ya. Terus klaim fungsi lain. Jadi dia serat pangan kayak gitu ya. Jadi misalkan selain kesehatan kayak gitu ya. Nah, ini juga ada ininya, ada ketentuannya kayak gitu. Berapa nih kalau bisa dijadiin klaim itu, gram persajian untuk lemak total. Untuk lemak totalnya kalau apa nih, atau jika sajian kurang dari 50 gram, jadi per serving size-nya itu dia kurang dari 50 gram, ya itu lemak totalnya itu sebaik-baiknya 3 gram kayak gitu. Nah, ini ya, jadi fungsi lain itu fungsi yang non gizi kayak gitu. Misalkan serat pangan gitu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah disertai dengan diet rendah lemak jenuh dan rendah kolesterol kayak gitu. Dan juga fungsi lainnya ya di sini ya. Nah, ini klaim ini harus disertai dengan pernyataan. Jadi konsumsi pangan harus disertai dengan konsumsi pangan rendah lemak seperti ini ya. Jadi dia harus ditambah ini. Jadi tidak hanya menurunkan kolesterol, ini serat pangan ini tidak berdiri sendiri menurunkan kolesterol, tapi juga disertai dengan diet rendah lemak jenuh dan juga rendah kolesterol kayak gitu. Terus ini klaim penurunan resiko. Jadi penurunan resiko penyakit gitu ya. Oh ini asam folat, diet gizi seimbang dan asupan asam folat dapat mengurangi resiko kegagalan pembentukan tabung syaraf atau NTD kayak gitu. Tapi ini juga harus dia sebagai sumber ya di sini ya. Jadi persyaratannya di sini konsumsi pangan tersebut sehari dapat memenuhi 100% AKG asam folat. Jadi misalkan dia asam folatnya kebutuhan kita 100 mg misalkan. Jadi asam folat yang ada di kemasan sini itu juga dalam satu kali ketika kita konsumsi semuanya kemasan itu dia tuh sesuai sama kebutuhannya 100 mg. Gitu. Jadi syaratnya seperti itu. Nah, pangan tersebut tidak boleh mengandung vitamin A dalam bentuk retinol atau vitamin A dan vitamin D lebih dari 100% AKG sehari. Jadi di sini dia mengandung vitamin A-nya tuh nggak bentuknya retinol, ya vitamin A. Karena memang biasanya itu di kemasan itu ada tulisannya retinol gitu ya, nggak hanya vitamin A. Gitu. Nah, ini dicantumkan anjuran penyimpanan juga. Sebaiknya dilarutkan dalam air dalam berapa suhunya untuk dia ini ya supaya tidak rusak kayak gitu. Terus selanjutnya klaim yang tidak diperbolehkan. Jadi klaim yang tidak diperbolehkan ini yang pertama punya kandungan gizi yang unggul dibandingkan produk lain. Jadi maksudnya di sini itu misalkan ini masih dalam satu ini ya, masih dalam bukan satu sih, dia beda produsen kayak gitu, kayak dia membandingkan gitu, itu nggak boleh
gitu, lebih unggul ya itu dengan produk lain, itu nggak boleh. Ya, itu boleh membandingkannya kalau memang dia bareng apa namanya satu produsen kayak gitu. Terus yang kedua, produk dapat meningkatkan kecerdasan nih, yang biasanya sering ya kalau misalnya untuk anak sekolah kayak gitu ya. Apa ya gitu produknya kalian tahu lah ya, untuk meningkatkan kecerdasan kayak gitu. Tapi nggak tahu dia kecerdasannya misalkan dari zat mana nih. Jadi kan orang-orang itu kan akan cinta buta ya, maksudnya oh ini meningkatkan kecerdasan nih kayak gitu. Ya udah saya beli. Nggak boleh kalau produk klaimnya seperti itu. Klaimnya ya. Yang ketiga, pernyataan bebas mengandung suatu bahan namun mengandung bahan tersebut ini yang tadi ya. Jadi kalau dia misalkan bebas berarti di nutritional fact dan juga di komposisi itu nggak ada. Yang keempat, penurunan risiko penyakit dan tanpa penambahan gula untuk anak 1-3 tahun. Jadi misalkan dia penurunan risiko penyakit tadi kan ya, misalkan sebelumnya ini tadi ya penurunan risiko penyakit. Nah ini juga dia ada persyaratannya. Jadi kalau misalkan dia mencantumkan, tapi ternyata dari nutritional fact-nya itu tidak 100% dari kebutuhan sesuai sama AKG-nya itu ya nggak boleh kayak gitu. Dan juga ini harus disertakan ya kalau penambahan gula berapa kayak gitu. Yang kelima, jika mengonsumsi pangan tersebut dapat mencukupi kebutuhan total. Nih nggak boleh ya, namanya juga makan kemasan, kecuali kalau makanan biasanya makanan apa namanya darurat kayak tentara itu bisa jadi dia mencukupi hampir kebutuhannya. Kalau untuk label, bukan kalau untuk kemasan kayak gitu itu tidak mencukupi satu kali makan. Misalkan aja nih mie instan, mie instan itu kan kalorinya cuma berapa tuh? Misalkan kalorinya nggak sampai 500 gitu. Karena kalau kebutuhan kita 2000, misalkan cuma seperempatnya 500 gitu. Jadi nggak boleh kalau dia mencukupi semua kebutuhannya itu klaimnya, gitu ya. Yang selanjutnya acuan label gizi ALG ya. Gitu. Jadi ALG dihitung berdasarkan rata-rata kecukupan energi bagi penduduk Indonesia. Jadi rata-ratanya 2150. Terus ini kandungan zat gizi dalam pangan olahan tidak boleh lebih dari 100% ALG. Jadi nggak boleh dia memenuhi kebutuhan seharinya itu tidak boleh. Kalau kecuali dia ditetapkan sesuai peraturan perundangan kayak tadi, misalkan konsumsi untuk makanannya ini dibuat untuk kondisi darurat. Untuk TNI itu kan ada ransumnya ya kayak gitu. Nah itu ada perbedaan peraturan. Gitu. ALG digunakan untuk menghitung presentase AKG dalam mencantumkan informasi nilai gizi dan perhitungan persyaratan klaim. Ya kan tadi kan klaim-klaimnya tadi kan berapa persen ALG gitu ya. Perhitungannya seperti tadi. Nah, ini ALG-nya ya. Jadi ALG itu dia dibagi-bagi ya untuk usia 0 sampai 6 bulan, 7 sampai 11 bulan, 1 sampai 3 tahun, umum, ibu hamil, ibu menyusui. Gitu. Nah, ini biasanya ada di footnote nih energinya ya, biasanya energinya berapa kilokalori nih 2150 gitu. Untuk presentasenya nanti dilihat dari sini. Presentase ini tadi gramnya misalkan vitamin A ya. Gram mikrogramnya yang ada di tabel yang ada di ING-nya, informasi nilai gizi di label kemasannya misalkan dia 500 gitu ya, 500 mikrogram terus dibagi dengan 600 terus dikali dengan 100%. Itu nanti akan dapat prosentase ALG-nya. Gitu. Terus kita ke analisis makanan dan makanan jadi ya. Jadi ini juga ada di kualitas konsumsi pangan ya sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan kita memasukkan ada nih ya yang konsumsi ini makanan kemasan kayak gitu, tapi ternyata di Indonesia itu ternyata misalkan susah kayak gitu ya, susah untuk mencarinya ataupun kita harus ke Indomaret ataupun produknya ternyata nggak ada di Indomaret nih, adanya di Lotte Mart misalkan. Nah ternyata Lotte Mart jauh nih, nah kita bisa nih cari di USDA Food Composition Table ataupun Singapore Food Composition Table. Kayak gitu. Jadi pinjem nih borrowing.
Tapi kita harus hati-hati. Jadi yang kita lihat itu harus per 100 gram. Jadi kalau kita cari ini per 100 gramnya. Berapa nih nilai zat gizinya di sini? Ini juga, jadi nanti bisa dicek per 100 gramnya juga. Kayak gitu. Kalau misalkan dia perhitungannya tadi ya pakai persamaan tadi kayak gitu, pengen memasukkan di nutritional fact, nah ya. Jadi ini misalkan dia 28 per serving size-nya ya. 28 gram, yang mau kita cari adalah 100 gramnya ini berapa nilai zat gizinya. Berarti tinggal 28 per 100 gram, sama dengan 28 gram ini, dia kalorinya tuh 180 nih, ini 180 ya, atau 180 ya, dibagi dengan X, karena yang kita cari nih 100-nya, 100 gram ini berapa nih kalorinya. Nah, ini tinggal kali silang, hasilnya 642. Pun juga dengan zat gizi lainnya ya. Nah, gitu. Jadi ini yang bisa kita masukkan di Nutri-Survey. Gitu. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita, jadi label makanan itu merupakan informasi mengenai mutu makanan. Jadi kan tidak hanya nutritional fact ya atau IMG kayak gitu, tapi juga secara keseluruhannya, kadaluarsanya, terus dia halal atau enggaknya, kode produksinya, diimpor ataupun diproduksi oleh siapa, terus misalkan kita ada titik saran tuh dia harus ke siapa, kayak gitu. Terus label makanan sebagai upaya pencegahan PTM, penyakit tidak menular. Kalau orang yang beresiko, ya gitu, ataupun orang yang sudah mengalami PTM, gitu, dia akan lebih berhati-hati jika memang informasi ini kita manfaatkan. Gitu. Yang selanjutnya IMG adalah informasi yang bisa dijadikan pedoman dalam melihat nih, ini kurang ya nulisnya ya, dalam melihat kebutuhan kita, sekali makan itu berapa, asupannya sekali makan itu berapa. Jangan sampai kita misalkan kita beresiko, tapi kita pengen nih konsumsi ini. Kita sudah tahu dalam satu serving size kalorinya 100 nih, kita sehari ini sudah konsumsi 2000. Padahal serving per kontainernya dia 5 kali makan. Gitu. Kalau kita langsung habiskan semua 100 kali 5, 500 kilokalori sudah kita dapatkan. Nah, pasti berlebihan gitu ya. Kebutuhan kita 2100, tapi kita sudah konsumsi 2000, terus 2000 per 2000 tambah 500, 2500 itu kan berarti berlebihan 400 kilokalori gitu ya, yang kita asup kayak gitu. Yang keempat, klaim gizi diperbolehkan jika memenuhi syarat minimal kandungan nutrien tertentu. Jadi yang tadi ya, jadi misalkan dia sumber, kaya, bebas, kayak gitu, nah itu harus berdasarkan persentase ALG yang sudah ditentukan. Nah, ini untuk penugasannya ya, jadi teman-teman nanti pilih 2 jenis makanan kemasan dari dalam dan luar negeri. Maksudnya dia diproduksi ya, dari dalam dan luar negeri. Terus selanjutnya tulis apa saja komponen label. Jadi misalkan kalian di situ nama produk nih ya, nama produknya apa. Gitu. Atau misalkan kalau mau kalian jadiin beda gitu ya, nama produknya kalian bedain nama jenis sama nama dagang juga nggak masalah. Gitu. Terus terkait misalnya juga bisa dibagi kayak gini, oh ini label depannya atau langsung ke 9 komponen tadi juga nggak masalah kayak gitu ya. Kalian deskripsikan, oh ini dia netonya berapa, terus dia ada tanggal kadaluarsanya berapa, kayak gitu. Ada halal haramnya atau tidak, ada klaimnya atau tidak, ada kandungan, ada bahan-bahannya, komposisinya apa saja nih, nutritional fact-nya itu yang ada atau enggak nih, terus kalian misalkan bisa ini ya screenshot gitu atau bisa apa namanya potret kayak gitu ya, nutritional fact-nya kayak gitu. Terus ada cara pemakaiannya atau enggak, atau cara penggunaannya, terus untuk pada produksi, terus apa lagi nih, kode produksi, ada barcode-nya atau tidak kayak gitu. Terus di situ ada klaimnya atau tidak, tadi sudah ya, ada klaimnya atau tidak, di situ ada FOP-nya atau enggak nih. Terus misalkan nih pengen lihat juga, jadi berdasarkan kalian bisa mendeskripsikannya itu mengembangkan deskripsi kalian. Jadi tulisannya, misalkan ya tulisannya ini mudah dipahami. Jadi dari tulisannya ini size-nya ini dia cukup ya, cukupnya di situ dia bisa dibaca.
kayak gitu. Bisa dibaca untuk desainnya juga, kayak gitu ya, desainnya ini dia eye-catching, kayak gitu ya, ataupun dia tidak mengganggu tulisan ataupun informasi. Gitu. Jadi penjelasannya seperti itu. Misalkan juga ada klaim nih ya, klaimnya itu dia bebas gula gitu. Nah ternyata di nutritional fact-nya ini dia ada gulanya. Nah, kalian jelaskan harusnya seperti apa nih klaim yang benar itu. Nutritional fact-nya juga seperti itu. Nutritional fact-nya ya tadi ya, selain di screenshot itu kalian harus jelaskan bahwasanya nih serving size-nya segini, ini dia kalorinya segini. Kalau misalkan kalian konsumsi semuanya, kalau dia serving per kontainernya 5 kali, kalian jelaskan. Jadi kalau sekali makan dalam jumlah kontainer tadi, gitu, dalam jumlah semuanya itu bisa menghasilkan berapa kilokalori. Nah, yang nantinya tuh bisa meningkatkan resiko TTM, gitu ya. Nah, ini nanti di-upload di email, deadline-nya 28 Juni 2022.